الحمد شكرا لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد أحبتي في الله عزكم الله جميعا. Kita bersyukur kita bisa lanjut kembali kajian rutin kita pada malam hari ini. Insya Allah kita sudah masuk pada hadis yang ke-33. Silakan yang mau murojaah seperti biasa. Tafadhol. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثالث والثلاثون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يؤطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكره حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين وبارك الله فيكم. أحسنتم. تفضل. خذ مباشرة. وإياكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ilaikum. Al-hadisu as-salisu was-salasun. An ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bida'wahum ladda'ah rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinil bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Hadisun hasanun rawahul al-Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fis sahihain. Santum. Khud mubasyaratan. Ambil parfumnya langsung. Yalah. Selanjutnya. Siapa lagi? Silakan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala musannif rahimahullahu ta'ala al-hadithu tsalitsu watsalatsun an ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nasu bida'wahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين. بارك الله فيكم. أحسن الله إليكم. تفضل. من أيضا؟ Siapa lagi? ما في أحد؟ Tidak ada lagi? Habis. Assalamualaikum. Hadisnya pendek ya, tapi penjelasannya kita lihat ya. Baik, kita akan membahas hadis ini. Itu an Ibn Abbasin radhiyallahu taala anhumah. Ya. Abdullah bin Abbas dan Abbas bin Abdul Muttalib, keduanya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak perlu bicara lagi tentang Ibn Abbas. Ya, sudah sering kita sebut tentang beliau yang merupakan salah seorang ulama tafsir sahabat yang mana beliau dapat berkah dari doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan doanya Allahumma alimhu ta'wil. Allah didoakan, ya Allah diminta oleh Rasulullah agar diberi kepada Ibn Abbas pemahaman tafsir dalam ilmu agama. Sehingga beliau salah satu ahli tafsirnya para sahabat. Bahkan beliau di usianya yang masih junior, masih kecil, beliau sudah duduk
di majelisnya Umar bin Khattab ketika Umar bin Khattab menjadi seorang khalifah. Dan para sahabat sepertinya masih ragu-ragu ya, karena usianya masih belum meyakinkan. Tapi ingat pepatah Arab mengatakan almar'u bi asgharihi. Asgharoi mengelimat sogir. Almar'u bi asgharihi lisanuhu wa qalbuh. Seorang itu dilihat dari dua benda kecil yang ada pada dirinya, yaitu lidahnya dan otaknya, hatinya. Orang tidak lihat daripada umurnya. Boleh jadi umurnya masih kecil, tapi dia memiliki kefasihan dalam berbicara dan kecerdasan dalam berpikir. Itu banyak sahabat-sahabat junior yang umurnya masih kecil ketika Nabi SAW wafat, tapi menjadi sumber rujukan bagi para sahabat-sahabat senior. Seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, ya, seperti Nu'man bin Bashir, dan lain-lain dari kalangan sahabat-sahabat yang usianya masih kecil di saat beliau wafat, tapi ilmunya banyak. Kemudian beliau mengatakan, anna Rasulullah SAW, dan tambahan lagi sedikit tentang Abdullah bin Abbas ini, beliau adalah orang yang diutus oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau menjadi khalifah untuk menghadapi siapa? Angkat tangan yang tahu. Ada orang yang angkat tangan. Tidak jadi anak tanya. Salah satu yang angkat itu spesial pertanyaannya. Baik, kalau begitu anak ubah pertanyaannya. Sebutkan satu dalil saja yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas ketika menghadapi kelompok Khawarij. Satu dalil, satu ayat Al-Quran yang beliau bacakan sehingga kurang lebih 2000 kelompok Khawarij langsung rujuk kepada Islam yang benar. Satu hadis atau satu ayat saja yang beliau sebutkan yang membuat orang Khawarij langsung sadar dengan penyimpangan mereka. Dan tahu? Ya sudah, PR lah kalau begitu. PR. Nanti pertemuan berikutnya ditanya insya Allah. Ingatkan anak. Berarti bukan satu dalil lagi, minimal 3 dalil yang disebutkan oleh Abdullah bin Abbas ketika mendebat kelompok Khawarij. Nah. Baik. Qala, beliau berkata, "Lau yu'tan nasu bida'wahum." Ya, andaikan setiap orang itu diberi atas semua apa yang mereka minta, yang mereka klaim. Ya, dakwah itu berasal dari kalimat tolab, ya, permintaan, tapi ini butuh bukti. Dia mengklaim bahwa ini punya saya misalnya. Dia mengklaim barangnya orang, misalnya ada dia punya teman, kemudian mobil dia menuduh temannya punya hutang sama dia. Temannya bilang, saya tidak merasa pernah berhutang. Maka orang yang menuduh ini namanya mudda'i. Orang yang menuduh. Orang yang dituduh, temannya ini namanya mudda'a alaihi. Apa kaedahnya? Nah, inilah kaedah besar dalam ilmu peradilan, ya, dalam mahkamah. Ya. Dalam peradilan, ya, ini termasuk tingkat kesulitannya tinggi. Ya. Kalau seorang hakim sudah bisa membedakan mana yang mudda'i dan mana yang mudda' alaih, itu sudah bisa diselesaikan permasalahannya. Karena kaedahnya sudah jelas dalam hadis. Apa kata Nabi selanjutnya? Ya, sebelumnya beliau mengatakan la da'a rijalu amwalu qaumin wa dima'u, maka seseorang itu akan mengklaim, meminta darah, meminta harta dan meminta darah orang lain tanpa hak. Kalau seseorang mengaku-ngaku, ya, dan dibenarkan pengakuannya itu, maka dengan mudah seseorang itu mengambil atau merampas hartanya orang dan membunuh orang, menuduh orang membunuh dan seterusnya, ya, tanpa ada pembuktian. Itu akan terjadi kekacauan yang luar biasa. Tapi apa kata Nabi kaedahnya? Kaedahnya lakinil bayyinatu 'alal mudda'i, ya, akan tetapi al bayyinah atau bukti atau hujjah, ya, atau kesaksian, ya, bagi mudda'i. Apa tadi mudda'i? Yang menuduh.
pendakwah, bukan pendakwah ya, pendakwah, didakwa, itu kan sudah bahasa-bahasa peradilan. Wal yaminu ala man angkar. Dan al yamin itu apa artinya? Bersumpah bagi yang mengingkari. Maksudnya bagi yang dituduh. Misalnya dituduh dia punya hutang sama saudaranya, dia bilang, saya tak pernah berhutang. Terus dibilang hakim yang menuduh ini, mana buktinya dia berhutang? Dibilang yang menuduh, saya tidak punya bukti. Maka yang dituduh ini cukup dengan mengucapkan sumpah. Saya bersumpah saya tidak pernah berhutang sama dia. Selesai persoalan. Tapi kalau yang menuduh ini punya bukti, lain ceritanya. Tergantung pembuktiannya seperti apa. Kalau diterima buktinya, maka haknya itu adalah bagi yang menuduh. Nah, ini yang akan kita bahas. Baik. Ana bukan seorang hakim ya, jadi mungkin tidak secara detail seperti hakim berbicara ini, tapi kita akan berbicara kaidah amma yang dibahas oleh para ulama. Tentu seorang hakim di mahkamah syariah yang akan ahli dalam berbicara masalah ini. Tapi kita membaca dan membahas syarah para ulama yang kita tidak ragukan keilmuan mereka. Pertama kata Ibnu Daqiq Al-Aid, ya, beliau mengatakan hadis ini adalah pokok dalam bab peradilan. Hadis ini adalah pokok dalam bab peradilan. Hadis ini salah satu pokok hukum dan referensi, ya, referensi utama dalam masalah perselisihan. Ya. Konsekuensi dari hadis ini adalah seseorang tidak boleh diponis hanya sekedar dengan dakwaan. Makanya kita sering mendengar namanya asas praduga tak bersalah. Itu yang dimaksud. Orang itu sekedar dituduh-tuduh itu sembarangan orang nuduh bisa saja. Tapi harus ada pembuktiannya. Makanya al-asal fil muslim itu bara'atu zimmah. Asal bagi seorang muslim itu tidak bersalah. Makanya kita ketika ada yang menuduh orang macam-macam jangan langsung dipercaya. Ini penyakit sebagian kita, bahkan yang sudah mengaji sekalipun. Kalau dia dengar cerita buruk tentang temannya atau saudaranya langsung dia percaya. Subhanallah. Dia tidak mendengar firman Allah yang mengatakan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Dalam qiraat yang lain fatatsabbatu. Apabila seorang fasik membawa suatu berita, artinya beritanya itu menunjukkan sesuatu yang keluar dari hukum asal. Berita-berita yang tidak mengenakan misalnya. Maka fatatsabbatu atau fatabayyanu. Ya. Maka hendaknya dia cek terlebih dahulu. Itu kaidahnya. Jadi di sini juga kita berlakukan asas itu kepada saudara kita, ya, bahkan kepada seluruh manusia. Asas praduga tak bersalah, hukum asalnya orang itu tidak bersalah. Makanya kenapa kaidahnya dalam hadis ini al-bayyinatu 'alal mudda'i. Bukti atau mendatangkan bukti bagi yang menuduh. Sedangkan bagi yang dituduh hanya sekedar bersumpah. Sekarang pertanyaan, mana yang lebih mudah atau mana yang lebih sulit, mendatangkan bukti atau bersumpah? Mendatangkan bukti jelas. Mendatangkan bukti lebih sulit daripada sekedar bersumpah. Orang tinggal bersumpah, sembarang bersumpah pun bisa. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi. Ya, salah seorang sahabat atau ada dua orang berselisih di hadapan Nabi tentang sumur. Anak lupa siapa nama sahabatnya itu, tapi anak tadi lihat hadisnya, hadis sahih, bahwa ya ada dua orang sahabat berselisih tentang sumur. Ya. Kemudian Nabi mengatakan, apakah kamu punya bukti? Dia bilang tidak. Ya. Terus kalau tidak datangkan dua orang saksi. Kalau tidak dia bersumpah bagi yang temanmu yang kamu tuduh ini.
Langsung dibilang oleh sahabat ini kepada Nabi, ya Rasulullah, ini orang ini kalau bersumpah dia mau-mau saja. Dia mudah sekali bersumpah. Nah, disitulah sebab turunnya ayat itu. Orang yang membeli dunia ya dengan harga yang murah dengan sumpah-sumpah palsu itu diancam oleh dengan ancaman yang berat. Maksudnya kalau dia tahu bahwa itu bukan punyanya tapi dia ingin merampas hak orang dengan sumpah palsu, itu berat ancamannya, neraka langsung. Itu dosa-dosa besar. Nah, ini maksudnya. Jadi seseorang itu ada dua kedudukannya kalau di hadapan peradilan. Kalau tidak tertuduh, kalau tidak yang menuduh, pendakwa dan didakwa. Maka seorang hakim itu, inilah tingkat kesulitan ya seorang hakim untuk menentukan dulu ya, sebelum memutuskan perkaranya harus ditentukan dulu siapa yang didakwa dan siapa yang pendakwa, agar jangan sampai nanti terbalik ya. Kan mestinya pendakwa itu yang mendatangkan bukti, yang didakwa yang bersumpah. Artinya yang pendakwa ini dia ingin mengeluarkan dari hukum asal. Dia ingin mengklaim bahwa itu punyanya dia misalnya. Misalnya ada orang sudah lama tinggal di suatu rumah. Tiba-tiba dia datang mengklaim itu rumah bapak saya. Maka dia harus datangkan bukti. Kalau tidak, kalau dikasihkan saja menurut klaimannya dia ya kacau jadinya kan. Nah ini yang akan kita sebutkan lagi dalil-dalilnya tentang masalah ini. Baik, ahibati fillah, ikhwan wa akhwat, azakumullahu jami'an. Kemudian kita perlu tahu dulu mustalah ya. Mustalah atau istilah-istilah yang digunakan dalam hadis ini. Yang pertama dakwahum. Dakwah itu artinya tuntutan. Yang kedua bayyinah artinya hujjah atau dalil atau bukti ya, bukti yang lebih familiar. Terus mudda'i yang menuduh, ya yang mengklaim bahwa dia yang benar. Terus mudda' alaih yang dituduh, ya yang mengingkari ya, dengan sumpah jika dia yang benar. Nah, ini sekedar istilah-istilah yang perlu kita pahami dalam ini. Hadis ini kata para ulama menunjukkan bahwa jika seorang pendakwa atau orang yang menuduh itu diberikan berdasarkan dakwaannya atau tuduhannya, itu akan banyak orang mengklaim harta orang lain, akan banyak mengklaim ya darah dan kehormatan orang lain tanpa bukti. Terus dalam hadis ini Nabi juga menjelaskan bahwa seorang penuduh, pendakwa harus mendatangkan bukti bayyinah ya. Kemudian yang terdakwa harus dia harus mendatangkan sumpah ya kalau dia tidak terbukti ya. Terus bagaimana permasalahannya kalau terdakwa mengakui dakwaan tersebut atau yang dituduh mengakui tuduhannya, maka tidak perlulah pendakwa itu mendatangkan apa? Bukti. Kapan didatangkan bukti? Kalau si terdakwa atau yang dituduh itu tidak mengakui. Nah itu baru didatangkan bukti. Tapi kalau sudah mengakui bahwa tuduhan itu benar, itu namanya ikrar. Dan kalau sudah ada ikrar, selesai masalah. Tapi bagaimana kalau si tertuduh atau si terdakwa ini disuruh bersumpah? Ya. Tapi dia menolak untuk bersumpah. Bagaimana hukumnya? Yang mana yang benar kalau begitu? Yang menuduh apa yang dituduh? Kan bagi yang dituduh apa tadi? Baginya bersumpah. Tapi ketika dia bilang, kamu berani tidak sumpah kalau ini punyamu? Dia bilang, saya tidak mau. Kalau begitu, hakim memutuskannya bagaimana? Jadinya bagi yang menuduh apa yang dituduh? Yang menuduh. Kenapa dia tidak berani bersumpah? Kalau memang benar, apa susahnya bersumpah? Nah, ini keputusan-keputusan yang berkaitan dengan masalah ini. Kemudian
Al-bayyinah, kita mau berbicara tentang bukti atau hujjah atau yang dijadikan sebagai eh, landasan untuk menerima suatu tuduhan. Kalau ada bukti, ya, itu sudah selesai masalah. Dan terbukti misalnya bahwa ini bukan miliknya, itu sudah selesai masalah. Pembuktian banyak caranya. Misalnya dengan apa? Kesaksian. Misalnya ada orang dituduh berzina, maka perlu didatangkan apa? Berapa orang? 4 orang saksi. Laki-laki apa perempuan? Atau boleh campur? Boleh enggak perempuan? Boleh apa tidak? Antum diskriminasi antum. Enggak boleh perempuan sama sekali. Hah? Dikali 2. Itu kalau dalam masalah hutang. 4 orang saksi laki-laki. Kalau kurang 1 saksi, maka kesaksiannya tidak diterima dan dia bisa dicambuk 80 kali. Kenapa? Karena menuduh orang baik-baik berzina. Seperti yang terjadi pada zaman bukan. Kalau Aisyah itu bukan masalah saksi, bukan yang kita tanyakan. Kalau Aisyah itu dia dituduh berzina, kemudian dia disuruh ngaku oleh Nabi karena sebulan wahyu tidak turun. Tapi kemudian Allah menurunkan pelepasan diri Aisyah dari perbuatan tersebut. Dan dicambuk semua orang yang menuduhnya. Kecuali orang gembong-gembong munafikin seperti Abdullah bin Ubay bin Salul karena ada pertimbangan maslahat. Tapi yang lain yang menuduhnya itu dihukum dengan 80 kali cambukan. Di antaranya adalah keluarganya Abu Bakar Siddiq sendiri. Siapa lagi namanya? Juga lupa itu. Agak susah namanya itu. Tapi yang Anda tanyakan bukan itu. Yang Anda tanyakan adalah kalau ada orang menuduh wanita baik-baik berzina, lalu dia tidak mendatangkan 4 orang saksi, kemudian dia hanya mendatangkan 3 orang saksi, maka dialah yang dicambuk. Itu terjadi pada masa khalifah siapa? Silakan. Saya ada parfum. Tidak tahu. Ini saking beratnya ini menuduh ini, tidak sembarangan. Menuduh orang pun harus ada bukti. Ini terjadi pada masa siapa? Khalifah Umar bin Khattab. Mereka cuma mendatangkan 3 orang saksi saja. Dan 3-tiganya dicambuk. Kenapa? Karena saksi untuk menuduh orang berzina itu berapa? Harus 4. 6. Kemudian misalnya saksi untuk tindakan kriminal, misalnya pembunuhan atau tindakan mabuk, misalnya kan kalau orang mabuk kan dalam syariat Islam dicambuk 80 kali. Itu berapa orang saksinya? 2. Hasan. Barakallahu fiik. Tafadhol. Antum kenapa ragu-ragu? Santa. Itu bentuk saksi ya. Kalau sudah jelas bukti, dilihat misal ada CCTV, ya, kamu mencuri di dalam suatu kantor misalnya, dia mengingkar, wah ada saya mencuri, bla bla. Orang mana ada maling yang mau mengaku kan? Akhirnya diputarkan CCTV kamera dan kelihatan dengan jelas bahwa dia pelakunya. Tidak bisa lagi mengelak dan dia mengakui. Ini namanya bukti. Itu tidak ada masalah. Itu orang sudah paham. Tapi ada yang kedua namanya qorina. Apa? Qorina. Apa itu qorina? Ini masuk dari indikasi atau apa? Masuk dari pembuktian. Qorina itu artinya indikasi, tanda-tanda. Dan ini dipakai juga untuk pembuktian. Seperti misalnya kisahnya siapa? Ada 2 orang nabi atau 3 orang nabi. Yang kita akan sebutkan kisahnya tentang masalah qorina ini. Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Ahsantum. Barakallahu fiik. Sisa 1 nabi. Sebentar Anda tanya apa kisahnya. 1 nabi lagi. Ahsanta.
Waduh, enggak apa-apa. Fadlullah yu'tihi mayasya. Dzalika fadlullah yu'tihi mayasya. Allah memberi keutamanya bagi siapa yang dia mau. Baik. Kalau Nabi Yusuf bagaimana ceritanya? Zulaikha. Dan apa kaitannya dengan pembuktian? Maka yang salah kalau bajunya koyak di belakang, yang salah yang perempuan, alasannya maklum ya, ketika orang melakukan kejahatan pasti dia yang membuka bajunya sendiri atau yang mengoyak atau didorong dan dirobek dan seterusnya, jelas. Tapi ketika dia yang melarikan diri, berusaha menyelamatkan dirinya dari godaan perempuan, nah tentu dia dari arah belakang dirobeknya. Nah, ini kisahnya disebutkan dalam Al-Quran, jelas ya. Nah, ini bentuk indikasi. Terus kisahnya antara Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, bagaimana kisahnya? Dua orang perempuan, itu kisah dalam Al-Quran disebutkan apa dalam hadis? Lupa. Tidak ada yang tahu. Itu kisah disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, tentang dikisahkan dua orang wanita yang sama-sama memiliki anak laki-laki. Kemudian suatu hari salah satu anak laki-laki mereka itu dimakan oleh serigala. Lalu wanita tua ini berkata pada wanita muda, anakmu yang dimakan oleh serigala. Wanita muda tidak terima, dia bilang bukan anak saya, anakmu yang dimakan oleh serigala. Dia yakin ini, dia tahu anaknya. Tapi wanita tua ini sengaja ya bilang begitu untuk apa? Ya untuk mengambil anak ini karena sama si bayi ya, si kecil. Jadi anaknya hilang, dia pengen ganti dengan anak si wanita muda ini. Tentu ada wanita muda ini tidak terima. Akhirnya mereka pergi berhukum kepada Nabi Daud. Ya toh? Dan Nabi Daud menerapkan ini hadis. Ini hadis bagaimana diterapkan oleh Nabi Daud. Yang menggendong anak ini adalah wanita tua yang bukan ibunya. Datanglah kepada Nabi Daud. Dan Nabi Daud tentu kembalikan kepada hukum asal. Siapa di sini yang mudda'i dan siapa di sini yang mudda'a alaih. Siapa yang menuduh dan siapa yang tertuduh. Siapa yang menuduh? Yang muda yang menuduh. Kenapa? Karena bayinya di tangan yang tua, wanita yang tua. Jadi hukum asal itu bayinya. Datang wanita muda ngaku-ngaku bahwa itu bayi saya. Maka Nabi Daud mengatakan, kamu punya bukti tidak kalau itu bayimu? Dia bilang tidak ada bukti. Ya tak? Tidak ada bukti. Maka kembali ke hukum asal bahwa yang menggendong bayi itulah ibunya. Kalau tidak mampu mendatangkan bukti. Akhirnya Nabi Daud memutuskan bahwa anak itu milik si wanita tua. Padahal bukan anaknya. Tapi begitulah. Hakim berhukum secara apa? Zahir. Kadang mereka tidak tahu perkara gaib. Makanya ini fungsinya, ini kaidah orang memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang ada karena tidak ada yang tahu perkara gaib. Kalau kita berusaha mengorek-gorek atau mengkorek-korek perkara-perkara yang sifatnya gaib, itu bukan ranahnya kita. Makanya kita ya menghukumi sesuatu secara zahirnya saja, secara buktinya saja. Kemudian akhirnya mereka datang Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman melihat keganjilan pada dua wanita ini. Dan Nabi Sulaiman memutuskan dengan cara yang tidak biasa. Nabi Sulaiman menyuruh mengambil sebilah pisau. Pisau yang tajam. Kemudian kata Nabi Sulaiman, baik, kalau menurut saya, hendaknya anak ini dibagi dua, supaya adil. Kita belah dua ini anak. Ya, yang tua ini diam-diam saja. Dia bilang, silahkan belah. Yang bukan anaknya tuh. Jadi tidak ada rasa kasih sayang, rasa ibahnya. Tapi si ibu muda ini, dia mengatakan,
Semoga Allah merahmatimu. Jangan lakukan itu. Ya, biarkan anak ini diberikan kepada wanita tua tersebut. Pahamlah Nabi Sulaiman bahwa anaknya itu sebenarnya adalah milik wanita muda. Kenapa bisa? Karena rasa kasih sayangnya. Itulah ibu yang sebenarnya. Itu tidak bisa dipungkiri, itu naluri seorang ibu. Kalau itu jelas anaknya dan itu adalah anaknya, nalurinya secara spontan langsung mengatakan dia melakukan apa saja, dia akan mengorbankan apa saja. Yang penting anaknya jangan mati. Termasuk memberikan anaknya pada orang lain, silahkan daripada anaknya mati. Itu naluri seorang ibu. Di situ kecerdasan siapa? Nabi Sulaiman, karena dia melihat keganjilan. Hadis ini hadis sahih. Makanya saya mencatat sebuah faedah ya yang disebutkan oleh ulama dalam masalah ini tentang hal tersebut, yaitu kasih sayang seorang ibu ya terhadap anaknya. Ya. Sebutkan oleh ulama beberapa faedahnya. Cinta seorang ibu mampu mengalahkan segalanya. Ini menunjukkan kasih sayang seorang ibu yang mungkin selama ini kita belum beri haknya. Mungkin kita belum berbakti kepada mereka dengan bakti yang mungkin tidak sebanding dengan pengorbanan mereka terhadap kita. Kemudian faedah kedua disebutkan dalam masalah ini adalah cinta adalah bukti kejujuran seseorang. Cinta membuktikan kejujuran seseorang. Ya, begitu cara Nabi Sulaiman membuktikan itu. Terus yang ketiga, wanita yang layak menjadi ibu adalah wanita yang memberi rasa cinta dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Ya, itu wanita yang seperti itulah yang layak menjadi seorang ibu. Ya, banyak ibu-ibu hari ini yang egois ya. Dia pikir kalau anaknya durhaka sama dia, anaknya berdosa. Dia pikir tidak ada juga ibu yang durhaka. Ada ibu yang durhaka. Yang tidak memberikan cinta dan kasih sayang kepada anak-anaknya. Yang tidak mengajarkan anak-anaknya ilmu agama. Dan seterusnya. Itu ibu yang durhaka. Kemudian, faedah yang terakhir pada kisah yang menyentuh ini, yaitu cinta bukan hanya sekedar pengakuan. Tapi butuh apa? Pembuktian. Cinta bukan hanya sekedar pengakuan tapi juga butuh pembuktian. Ini ada dalam ayat Al-Quran. Ayat imtihan namanya dibilang oleh ulama. Ayat ujian. Ada orang mengaku-ngaku cinta tapi mana buktinya? Ada dalam Al-Quran yang disebut oleh ulama sebagai ayat imtihan. Apa itu punya ayatnya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Allahu ghafurur rahim. Katakanlah Muhammad, jika engkau benar, jujur ya cinta kepada Allah, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad. Maka Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi bukti cinta Allah itu ada buktinya, yaitu dengan mengikuti Rasulullah. Makanya ayat ini menguji kecintaan kita kepada Allah. Sejauh mana kecintaan kita kepada Allah dilihat dari mutaba'ah kita kepada siapa? Rasulullah. Tapi kalau kita ngaku cinta Allah tapi gemar melakukan bid'ah, dan lebih parahnya lagi mengakunya ahlu sunnah tapi gemarnya melakukan bid'ah dan memerangi sunnah, itu lebih parah klaimnya. Itu banyak orang mengklaim seperti itu. Dan ini pembuktian, ini perlu buktian. Ini hadis yang kita bahas. Andai kata orang bisa mengklaim saya mau-maunya, ya itu gampang saja. Tapi semuanya butuh pembuktian. Nah, ini tentang al-qara'in namanya, al-qarinah. Yaitu indikasi-indikasi. Ini levelnya dia tidak kuat. Dia tidak sekuat bukti. Tapi dia bisa dijadikan sebagai alat bukti. Dan mungkin ada yang satu lagi, itu sebutkan dalam hadis tentang kisahnya apa? Seorang wanita muslimah yang dibunuh oleh laki-laki Yahudi. Tahu kisahnya?
ketika wanita muslimah itu dibunuh dengan cara yang keji sekali oleh seorang Yahudi, dan ketika dia sekarat, kemudian datang seorang laki-laki muslim bertanya, siapa membunuhmu? Disebutkanlah nama-nama. Dia diam saja. Ini orang sudah sekarat, ini tidak bisa lagi bersuara, cuma hanya memberi isyarat karena dia sudah mau meninggal. Siapa yang membunuhmu? Dia bilang sebut nama si A, si Fulan, si Fulan. Dia diam saja. Pas terakhir disebutkan nama si Fulan, akhirnya dia mengangguk. Nah, ini isyarat, ini korinah namanya ini. Apa namanya? Ya, korinah. Indikasi. Akhirnya Rasulullah pun menanyakan langsung kepada orang Yahudi yang disebut tadi itu. Dan dia mengakui. Akhirnya orang Yahudi ini dikisos dengan cara yang sama dan dibunuh dengan cara yang sama. Baik. Baik, barakallahu fikum. Inilah seputar hadis ini dan kita ambil beberapa faedah dari hadis. Berapa menit lagi azan? Azan kayaknya sudah dekat ya. Berapa menit azan? 8 menit. 8 menit waktu untuk 12 menit. Wah, masih panjang rupanya. Karena pikir tadi azan itu jam 7.15. Ini masih berapa? Berarti ada sekitar seperempat lagi ya. Baiklah bahasa. Bihi. Kita lanjut. Pertama, beberapa faedah penting yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, ya, di antara syarat seseorang menjadi qadhi atau hakim, ya, harus mengetahui perkara halal dan haram dalam syariat. Ya, mengetahui perkara yang halal dan haram dalam syariat, dan dia memiliki kemampuan untuk merujuk kepada referensi dalam syariat Islam. Dan dia mampu mengambil hukum dari permasalahan-permasalahan yang dihadapkan kepadanya. Jika seorang qadhi atau hakim tidak memiliki hal tersebut, dia tidak memiliki ilmu, tidak memiliki latar belakang yang memadai untuk menjadi seorang hakim, maka dia berdosa. Walaupun keputusannya itu benar. Ini persis seperti orang yang berfatwa. Walaupun fatwanya itu benar, tapi dia bukan ahli fatwa, dia berdosa. Sama seperti orang berbicara dalam masalah ilmu agama. Katakanlah misalnya dalam ilmu tafsir. Dia berusaha mentafsirkan Al-Quran dari kepalanya dan kebetulan itu benar. Maka dia tetap berdosa. Kenapa dia berdosa? Padahal benar, Ji. Karena dia berbicara tanpa ilmu. Di situ letak dosanya. Berbicara tanpa ilmu itu dosa besar yang Allah gandengkan dengan kesyirikan. Subhanallah. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu besar dosanya. Maka jika seseorang bukan ahlinya, bukan bidangnya, dia berbicara dan kebetulan apa yang dia katakan itu benar, maka dia tetap berdosa. Begitu juga orang yang menjadi hakim, kemudian dia memutuskan sesuatu dan kebetulan keputusannya itu benar, dia tetap berdosa. Karena dia tidak layak sebagai seorang hakim. Tidak main-main. Itu besar pertanggungjawabannya. Tapi kalau dia layak menjadi seorang hakim, memiliki kapasitas,
tapi keputusannya keliru, maka dia berdosa atau tidak? Dia sudah mengerahkan seluruh kemampuannya, seluruh keahliannya, dan dia memang bidangnya, dia memang ahlinya, tapi ternyata keputusannya keliru. Berdosakah dia? Kenapa bisa? Itu jawaban logika. Tidak salah. Karena dia sudah mengeluarkan seluruh juhudnya, keluar tenaganya, kemampuannya, dan ilmunya. Tapi qadarullah ternyata salah, manusia. Ya, manusia terbatas. Ahsanta. Ini yang kita mau. Dalilnya apa? Idastahadal hakim fa asaba falahu ajron. Apabila seorang hakim beristihad lalu dia benar, maka dia mendapatkan berapa? 2 pahala. Pahala apa itu? Pahala apa? Pahala ijtihad dan pahala benar. 2 pahala. Wa idza akhta'a falahu ajr. Kalau dia salah cuma dapat 1 pahala. Berarti dia tidak berdosa, malah dia tetap dapat 1 pahala. Pahala apa itu? Pahala ijtihadnya. Itu kelebihan, itu perbedaannya. Sama dengan seorang ulama. Ulama kalau dia beristihad dan istihadnya benar, dia dapat 2 pahala. Pahala benar dan pahala istihad. Kalau dia keliru, dia tetap dapat pahala, yaitu pahala istihad. Dan itu sangat mungkin untuk terjadi. Seorang ulama tidak ada yang maksum. Makanya kalau antum mau tahu sebab ulama kadang-kadang keliru dalam beristihad, ada kitab bagus. Pernah anak sebut 1 kali nama kitabnya, dan itu anak ajarkan kitabnya. Kitab Raf'ul Malam an A'immatil A'lam. Ini bagus sekali kitabnya. Kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang menyebutkan uzur-uzur kenapa ulama berbeda pendapat. Sebab-sebab ulama berbeda pendapat. Dan kadang-kadang mereka keliru dalam berpendapat. Jangankan ulama, sahabat. Abu Bakar As-Siddiq saja tersembunyi dari beliau tentang seorang nenek mendapatkan warisan atau tidak. Seorang nenek datang kepada beliau, apakah saya dapat bagian dari warisan atau tidak? Dia bilang, Abu Bakar, tidak ada, saya baca dalam Al-Quran. Kemudian bersaksi seorang sahabat bahwa dia pernah dengar Rasulullah SAW bahwa seorang nenek mendapatkan jatah warisan. Dan begitu, hampir semua sahabat mengalami seperti itu. Setelah Abu Bakar, Umar dalam masalah apa? Isti'dzan. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu datang kepada Umar, dan Umar dalam keadaan sibuk. Dia mengucapkan assalamualaikum, pertama tidak dijawab. Maksudnya tidak disuruh masuk gitu, untuk izin, minta izin. Sampai ketiga kali. Akhirnya Abu Musa al-Ash'ari pulang dalam keadaan ketakutan. Umar maksudnya sebentar dulu, saya kerja dulu baru nanti saya ini. Tapi Umar dilihat dia sudah pergi, dia susul oleh Umar. Akhirnya Abu Musa al-Ash'ari ketakutan, ya tahu Umar kan, jangan main-main. Harus didatangkan bukti, apa dalilmu melakukan itu. Akhirnya Abu Musa al-Ash'ari menyebutkan hadis bahwa batas minta izin itu berapa kali? 3 kali. Tapi Umar mengingkari. Maksudnya mengingkari dalam hadis ini minta bukti, karena Umar belum pernah mendengarnya. Bukan Umar di sini meragukan, enggak, Umar enggak meragukan. Tapi beliau memang belum pernah mendengarnya, dan adakah yang lain mendengarkan selain dia? Ternyata ada banyak sahabat, bahkan disebutkan bahwa sahabat-sahabat junior pun sudah hafal semua itu hadis. Akhirnya Umar pun menerima. Itu juga siapa lagi? Ali bin Abi Thalib, Ali. Dalam masalah tayamum, dia pernah safar dengan seorang sahabat dan kehabisan air, tidak dapat air di tengah gurun, kemudian mereka junub. Kemudian mereka bertayamumnya apa? Berguling-guling di tanah. Dia pikir tayamum itu seperti wudhu, harus dikenai semua apa? Anggotanya. Jadi berguling-guling ya di tanah seperti apa itu? Seperti dop ya, dop gurun itu yang guling-guling untuk mandi itu, berkubang gitu. Kemudian sampai itu kepada Nabi SAW. Umar juga kalau tidak salah itu sahabat. Nah, akhirnya diingatkan lagi dengan itu. Itu wajar kalau seorang sahabat itu lupa, tidak ada masalah. Manusia. Dan itulah Allah menjadikan hikmahnya adalah tidak ada satu orang itu yang sempurna dan maksum kecuali
Rasulullah. Maka ulama itu saling melengkapi satu sama lainnya dan tidak ada hujjah perkataan ulama itu bukanlah hujjah, bukan dalil, tapi butuh dalil dan ulama pasti punya dalil perkataannya. Nah, itulah yang akan diuji. Nah, kembali kepada permasalahan kita ini. Makanya inilah alasan kenapa ulama atau hakim kalau dia benar dia dapat dua pahala karena mereka memiliki kapasitas untuk itu. Dan kalaupun mereka salah, mereka diampuni kesalahan mereka. Tetap dapatkan satu pahala. Ini suatu faedah yang penting bagi orang yang memutuskan suatu perkara. Kalau tidak merasa layak, tidak usahlah memaksakan diri. Begitu juga orang yang biasa berfatwa, ini boleh, ini tak boleh. Apalagi orang yang sembrono atau sembarangan bicaranya tentang menafsirkan Al-Quran semau-maunya di kepalanya, ini diancam benar. Mau-maunya menafsirkan Al-Quran, menurut saya begini, menurut hemat saya begini. Anda siapa? Subhanallah. Ini hati-hati. Kalau tidak memiliki kapasitas, jangan berani. Lebih bagus apa? Diam. Itu diam yang disyariatkan. Itu diam nisful ilm. Itu diamnya yang separuh dari ilmu. Pada asal dia telah benar dengan diamnya. Jadi kalau dia memaksakan diri untuk berbicara padahal dia tidak punya ilmunya, itu ancaman besar menantinya, waliyadzubillah. Baik, berapa menit lagi azan? 2 menit. Itu waktu untuk batuk saja. 2 menit. Kita tunggu azan dulu, kita lanjutkan sedikit faedahnya. Kita lanjutkan sedikit. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa hukum dalam syariat itu memiliki illah. Memiliki illah atau hikmah atau sebab. Ya, di mana ditetapkannya bukti untuk yang menuduh supaya seseorang tidak sembarangan dalam menuduh. Tidak sembarangan dalam menuduh. Saya ulangi. Hukum syariat itu memiliki illah. Di mana illahnya atau sebab atau hikmah dari adanya bukti bagi penuduh adalah agar seseorang tidak sembarangan dalam menuduh, dalam mengklaim darah atau harta seseorang tanpa bukti. Terus faedah berikutnya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa Allah itu maha bijaksana terhadap hamba-hambanya dalam menetapkan hukum terhadap hamba-hambanya. Sehingga Allah menetapkan yang cocok dengan tabiatnya mereka. Di mana Allah menetapkan bukti bagi penuduh dan sumpah bagi yang dituduh. Cuma itu. Seperti yang kejadian pada 2 orang sahabat Nabi yang berseteru dan seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau dia bersumpah dia mudah-mudah saja bersumpah." Apa kata Nabi? "Wa ma laka ila zak." Kamu tidak punya jalan lain selain dengan cara itu. Siapa yang bersumpah untuk menghalalkan harta dan darahnya orang, maka dia diancam dengan neraka. Artinya di sini bahwa memang tabiatnya orang menuduh itu harus mendatangkan bukti, dan tabiat orang yang dituduh itu hanya cukup dengan bersumpah. Berikutnya, hadis ini mendidik seseorang untuk wajib tasabbut atau mengecek, ya, untuk meneliti suatu perkara yang dia hadapi, termasuk perkara kecil sekalipun. Ya, harus dicari buktinya, harus datangkan buktinya. Jangan asal-asal menuduh, jangan asal-asal menerima berita. Dicek terlebih dahulu. Ini kebanyakan kita gampang menerima berita, ya, terutama tukang gosip. Yang tukang gosip itu tidak perlu cek-becek berita itu, karena memang itu makanannya. Kerepotan mereka kalau dicek terlebih dahulu, karena memang hobinya menggosip.
Jangan tersinggung ya, bukan maksud menyinggung. Tapi kalau ada yang tersinggung, alhamdulillah. Dan itu memang tabiat kebanyakan kita. Ada cerita sedikit langsung dibenarkan. Itu tidak benar sama sekali. Harus dicek terlebih dahulu. Kita kenal orang ini biasanya baik. Tiba-tiba dijelek-jelekkan dia di belakang. Perlu dicek, jangan langsung dibenarkan. Karena kenalnya kita selama ini dia orang baik. Dan kita menghukum apa yang zahir. Kalau datang seseorang khilaful asal, yang keluar dari hukum asal, dia perlu datangkan apa? Bukti, hujjah. Kemudian berikutnya adalah hadis ini menunjukkan bahwa di antara manusia ada yang tidak takut, ya, yang tidak memiliki ketakwaan, tidak memiliki rasa malu, sehingga dia mengklaim harta yang bukan miliknya. Ya. Orang tidak berhutang, dia tuduh orang berhutang. Orang tidak pernah pinjam uang sama dia, dia ngaku-ngaku pernah pinjam uang. Itu tidak punya malu namanya. Maka diperlukan bukti di situ. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa setiap dakwaan atau dugaan atau tuduhan yang tidak ada buktinya maka tidak dianggap atau tidak diterima. Setiap tuduhan yang tidak ada buktinya maka tidak diterima. Faedah berikutnya, al-asal fil insan bara'atul zimmah. Asal setiap orang itu adalah tidak bersalah, bebas dari tuduhan. Maka kalau dia dituduh, maka wajib mendatangkan bukti yang lebih dikenal dengan asas praduga tak bersalah. Tapi kebanyakan kita praduga bersalah. Jadi orang belum dicek di apa, sudah divonis memang bersalah. Padahal belum terbukti. Itu namanya praduga bersalah. Ya. Kemudian berikutnya, seorang hakim, seorang qadhi itu memutuskan secara zahir. Dia tidak diminta untuk mengorek-ngorek perkara yang gaib ya. Mungkin bisa jadi dia tahu begini dan begitu, tapi semuanya dibuka di pengadilan sesuai dengan bukti dan fakta yang ada. Bukti persidangan. Itu, hanya itu. Berdasarkan itu, seorang hakim boleh memutuskan. Walaupun dia tahu mungkin yang kalah itu orang baik misalnya. Tapi dia tidak memiliki cukup bukti, maka dia tetap memutuskan berdasarkan bukti. Artinya dia harus objektif, bukan subjektif. Kemudian berikutnya, hadis ini adalah hadis dasar atau hadis usul dalam peradilan. Dalam masalah peradilan, masalah persengketaan, masalah perseteruan. Inilah hadis pokoknya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa syariat Islam menjaga harta, menjaga jiwa, jaga kehormatan secara adil dengan cara tidak menerima tuduhan atau klaim tanpa adanya bukti. Kalau tidak ada yang seperti ini, maka tidak terjaga kita punya harta. Tiba-tiba ada orang datang mengklaim, langsung saja kasih dia. Tidak bisa begitu. Tidak terjaga harta jadinya. Maka ini luar biasa ya, syariat Islam sungguh sangat sempurna. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Ini pertanyaan dari teman Ustaz. Berhubung dekat dengan waktu
hari raya kaum Nasrani. Jadi dia itu keluarganya jualan makanan Ustaz. Kan kayak catering atau bagaimana itu Ustaz. Terus hukum menerima pesanan untuk Natal. Eh, Terus biasanya kan dia memang jualan, tapi pada saat momen Natal, bagaimana hukumnya kalau dia sengaja untuk melebihkan karena biasanya dalam momen tersebut banyak pesanannya Ustaz. Hukum asalnya kan dia jual seperti biasa, tapi pada saat ada momen perayaan begitu dia sengaja lebihkan. Apakah ada juga larangan? Barakallahu fikum. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Berkaitan dengan menerima orderan untuk perayaan hari Natal, maka ini tidak diragukan keharamannya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan dosa yang paling besar, dosa apa? Mempersekutukan Allah. Dosa kesyirikan, dosa yang tidak ada tandingannya. Dan itulah yang terjadi pada hari itu. Menurut keyakinan kita. Tentu berarti kita tidak menimbang keyakinan mereka karena lakum dinukum waliyadin. Ini keyakinan Islam. Islam itu definisinya adalah al-istislamu lillah bitauhid. Mengesahkan Allah dengan tauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Kemudian al-inqiyad lahu bitta'ah. Dan bara'ah minasyirk wa ahli. Berlepas diri kita ini dari kesyirikan dan para pengikutnya. Itu Islam. Bukan Islam menurut pemikirannya orang liberal. Yang mengatakan semua agama itu sama. Tidak apa-apa mengucapkan selamat hari raya Natal. Apa yang antum ucapkan? Antum tidak melepaskan diri dari kesyirikan. Semua itu agama baik, hanya caranya yang berbeda-beda. Berarti apa yang antum pahami dari Al-Quran yang mengatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha salisus salasa. Allah telah mengkafirkan orang yang mengatakan Tuhan satu di antara tiga. Bahkan di dalam surat Maryam sendiri Allah mengatakan hampir saja bumi ini, langit ini runtuh dan bumi terbelah. Andaul lirrahmani walada. Mereka mengatakan Allah punya anak. Itu dosa yang paling besar. Makanya Allah mengatakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Itu yang pertama. Ini kita berbicara keyakinan kita ya. Kira-kira kita bisa dipenjara enggak gara-gara ini? Enggak jadi. Mudah-mudahan. Bukan ujaran kebencian ini ya. Kita berbicara keyakinan kita umat Islam. Karena dikatakan itu keyakinan itu berdasarkan sudut pandang. Menurut orang Yahudi, Islam sesat dan hanya budak mereka. Maksudnya selain Yahudi itu diciptakan untuk pelayan bagi mereka. Nasrani sesat menurut Yahudi ya. Menurut Nasrani kita ini domba tersesat. Jadi menurut kita mereka syirik, musyrik. Tidak diragukan. Itu keyakinan kita. Jadi keyakinan itu berdasarkan persepsi. Ya, orang yang mengatakan kayak semua agama sama dipertanyakan itu agamanya itu. Betul tidak? Dia sebenarnya berpijaknya agamanya apa? Baik, nanti bahaya ini. Kita pindah ke yang kedua. Andungkat nanti ini ya. Nggak ada bercanda. La takhafu. La yakhafu fillahi laumatala laim. Tidak boleh takut dalam menyampaikan kebenaran, kecelaan orang yang mencela. Palingan dibully jantung. Kemudian hukum melebihkan barang pas momen hari raya. Ini syubhat menurut anak. Mungkin ilmu anak belum sampai di situ. Karena melihatnya syubhatnya dari sisi mana? Dia menyengajakan. Ya, menyengajakan. Beda halnya kalau ada orang diskon untuk untuk dia punya barang dan kebetulan itu bertepatan dengan momennya mereka. Itu sah-sah saja.
Tidak ada kaitannya dengan untuk menyambut anunya mereka. Kebetulan saja itu boleh-boleh saja. Tapi dia ini menyengajakan menambah barang untuk keperluan mereka. Itu sama saja masuk dalam bab tolong menolong untuk memperingati hari raya mereka. Kita itu dilarang mengganggu mereka. Tidak boleh membom, tidak boleh mencaci maki, tidak boleh menghina, tidak boleh menjatuhkan dan seterusnya. Bagi mereka agama mereka. Silakan mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka sendiri. Kita juga memiliki keyakinan sendiri. Maka Allah mengatakan dalam surat Al-Qalam, "Waddu lau tudahinu fayudahinun." Mereka orang-orang musyrik ingin sekali kalian tudahinu. Tudahin itu bermudahana. Mudahana itu artinya bermanis-manis, bermuka dua, atau apa maksudnya? Maksudnya berlemah lembut ya. Kayaknya bermudahana itu pura-pura berbahasa basi. Fayudahinun, sehingga mereka pun akan berbahasa basi kepada kalian. Itu Al-Quran yang mengatakan. Waddu lau tudahinu fayudahinun, kata Allah. Kalau kamu mengucapkan selamat hari Natal kepada mereka misalnya, atau hari raya kepada kami, mereka juga akan mengucapkan selamat hari itu yang mereka mau, dan itu yang disebutkan Al-Quran. Itu dilarang Nabi melakukan itu. La tuti'il mukatibin waddu law tudahinu fayudahinun. Jangan kamu taati mereka. Mereka ingin kamu itu bermuka manis sama mereka, berlemah lembut kepada mereka, sehingga mereka juga berlemah lembut kepada kamu. Jangan lakukan itu. Itu perintah Al-Quran. Silahkan dicek dalam surat Al-Qalam. Hanya kita katakan ini permasalahan keyakinan, ini kita perlu tegas. Areanya jelas. Areanya sangat jelas, bukan abu-abu. Keyakinan itu bukan sesuatu yang abu-abu. Jelas. Alhamdulillah, keyakinan dalam Islam itu lailuha kanahariha. Malamnya itu seperti siangnya, jelas sekali. Hanya tidak ada yang tersesat, betul-betul orang yang disesatkan oleh Allah. Waliyahzubillah. Silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, silakan. Bismillah, Assalamualaikum. Bagaimana mengenai sholat Ustaz? Ketika seorang lelaki sholat memakai baju kaos atau celana jeans yang ketat, apakah dia berdosa dalam sholatnya atau Atau memakai kurang? celana apa? Celana jeans yang ketat? Ketat. Maka dia berdosa. Dia berdosa dari sisi dia memakai celana yang ketat karena membentuk aurat. Celana jeans itu biasanya tebal, dia tidak transparan, tapi karena dia ketat dia membentuk aurat. Apalagi kalau dia sujud, kelihatan nih auratnya terbentuk, lekukannya. Dan itu dilarang di dalam Islam. Itu menyelisih adat atau adab dalam berpakaian. Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu khudzu zinatakum inda kulli masjid. Zina itu pakaian yang beradab. Pakaian yang memenuhi adab-adab Islami. Lalu pertanyaannya, apakah dia berdosa? Jawabannya berdosa. Terus kaitannya dengan sholat, apakah sholatnya harus diulang? Jawabannya tidak perlu diulang. Tapi ini itu dua hal yang berbeda, atau jihadul munfakkah istilah usul fikihnya. Seperti misalnya ada orang sholat dengan pakaian isbal. Artinya isbal terlarang dalam Islam, berdosa orang berisbal karena hadis-hadisnya cukup jelas tentang larangan isbal. Orang memahami isbal itu dilarang dalam sholat saja, padahal itu umum di luar sholat dan dalam sholat. Tapi bagaimana kalau dia di dalam sholat juga isbal? Maka apakah sholatnya sah? Jawabannya tetap sah, tapi dia berdosa karena isbalnya. Itu dalam istilah usul fikihnya itu dua hal yang berbeda, dua jihad. Kecuali kalau terbuka auratnya, maka sholatnya apa? Tidak sah, karena di antara syarat sah sholat adalah menutup aurat. Silakan kalau ada yang ingin tanyakan. Kalau akhwat biasanya bertanya, biasanya lewat ini ya. Nggak ada yang urus. Nggak ada nih pertanyaan akhwat. Yang paling banyak bertanya itu akhwat biasanya. Dan pertanyaannya biasa bagus-bagus. Tapi belakangan ini Anda tidak pernah lagi dapat pertanyaan. Tidak ada masalah, insya Allah. Baik, kalau tidak ada lagi, kita cukupkan sampai di sini. Allahu ta'ala alam. Bihamdik sudah, terakhir. Hampir kita tutup.
Antum minta injury time ya. Hmm. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terkait tadi pertanyaan kalau seorang sholat baru terlihat auratnya, Ustaz. Misal, Ustaz, kalau dia belum sholat, waktu masih berdiri, Ustaz, Hmm. auratnya masih tertutup, Ji. Hmm. Terus pas ruku atau sujud, Hmm. tiba-tiba, Ustaz, ini bajunya tersingkap sedikit. Hmm. Lalu kelihatan di bagian belakangnya, Ustaz, Hmm. punggungnya. Lalu, Ustaz, bagaimana hukumnya, Ustaz, sholatnya? Nah, kalau dia membiarkannya berlangsung begitu terus dan tidak menutupinya, maka batal sholatnya. Tapi kalau dia tersingkap auratnya secara spontan dia tutupi, maka tidak masalah. Dan itu pernah terjadi ketika dia misalnya kalau tidak salah seorang sahabat yang tersingkap auratnya oleh angin. Nah, dia tutupi, tidak ada masalah. Tapi yang masalah kalau dia biarkan. Nah, ini masalahnya juga kalau orang pakai pakaian ketat. Itu susah dia tutupi terus. Ketika dia sujud, kelihatan terus. Makanya orang kalau pakai ya mungkin belum ada uangnya beli celana baru misalnya, dia yang adanya cuma celana Levi's. Dia mesti pakai itu untuk sholat, maka hendaknya dia pakai apa? Sarung. Ke sarung. Sampai dapat celana yang lebih layak untuk sholat. Karena celana seperti itu mesti akan kelihatan terus. Dan bisa membatalkan sholatnya. Allah Ta'ala alam. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.